Ngomongin F1 udah pasti ngebahas siapa mobil yang paling kenceng. Tapi buat jadi kenceng itu bukan monopoli punya mesin yang kenceng doang. Ada nggak kalah penting, yaitu aerodinamika. Mobil F1 kalau cuma ngandelin tenaga mesin doang, persis kayak cuman orang ngandelin kekuatan otot, tapi otaknya nggak dipakai. Mobil F1 juga gitu, punya mesin kuat tapi aeronya nggak bagus, yang ada mobil jadi gak efisien, dan akan kalah sama mobil yang punya aero bagus tapi mesin biasa aja. Terus apa sih aerodinamika itu? Sepenting apa sih? Di F1, ahli aerodinamika emang punya tempat yang terhormat. Inilah lahannya para jenius. Sekalinya lu bisa nguasain angin di F1, jaminan jadi legenda. Bahas aerodinamika emang bisa bikin pusing dan jiper duluan. Ya, abis gimana? Aerodinamika kan turunan dari ilmu fisika. Dengar kata fisika aja udah pikir ada mual kan? Jadi kebayang yang namanya persamaan matematika atau tulisan-tulisan fisika yang bikin kepala lu panas. Ya, simpelnya sih, aerodinamika adalah cabang studi yang belajar bagaimana fluida bergerak dan berinteraksi dengan benda atau apapun bentuk yang dilewatinya. Nah, fluida di sini bisa dalam artian cairan, kayak misalnya air atau oli, atau bisa juga gas seperti udara. Nah, tentu kalau di F1, urusannya adalah dengan udara dong. Tapi tahu nggak sih, kalau sampai sekarang nggak ada yang tahu pasti ilmu aerodinamika itu siapa yang pertama kali nemuin, atau siapa yang pertama kali ngeh kalau fluida bergerak itu bisa menghasilkan gaya atau tekanan. Jauh sebelum Adrian Newey bisa manfaatin angin di F1, ada mereka-mereka yang meletakkan fondasi soal aerodinamika, dan itu terjadi ribuan tahun lalu. Karena kalau ditarik sejarahnya, banyak tulisan-tulisan Yunani kuno eranya Aristoteles dan Archimedes yang nyebut-nyebut tentang gaya hambat atau gaya angkat. Kemudian berkembang jadi skema kasar desain sayap dari Abbas Ibnu Firnas yang menginspirasi Wright bersaudara buat bikin pesawat terbang. Tapi yang pasti, aerodinamika mulai diperhatikan dan diteliti serius dari abad ke-17, pas Sir Isaac Newton bikin penjelasan tentang gaya gesek udara. Lanjut berselang 200 tahun kemudian, atau di abad 18-19, banyak banget desain-desain kendaraan kayak pesawat, kapal laut, mobil, dan tentunya F1, yang mulai memperhatikan aspek dinamika fluida dan aerodinamika. Bahkan di zaman modern abad 21 sekarang, selain dunia dirgantara dan otomotif, udah banyak banget industri-industri yang memanfaatkan studi aerodinamika. Contohnya, desain konstruksi yang memperhatikan sirkulasi udara kota, atau bentuk kereta api cepat kayak peluru. Itu semua berkat ilmu terapan dari aerodinamika ini. Jadi, ilmu aerodinamika nggak kepake cuma di F1 aja, tapi banyak banget dipakai di berbagai industri. Kalau gitu, sebenarnya apa sih yang dicari dari ilmu aerodinamika ini? Kayak gimana penerapannya? Umumnya, para engineer akan melihat 4 gaya yang dihasilkan dari interaksi antara aliran fluida dengan sebuah benda, yaitu gaya angkat atau lift, gaya berat atau weight, gaya dorong atau thrust, gaya hambat atau drag. Interaksi antara keempat gaya itulah yang dimainin sama engineer sesuai kebutuhannya. Mau bikin pesawat, berarti si engineer harus bisa bikin bentuk yang bisa ngasilin daya angkat lebih besar dari berat bendanya. Mau bikin mobil F1, berarti si engineer harus bisa bikin bentuk yang bisa ngasilin downforce tanpa nambah beban. Terus, downforce itu apa sih? Mungkin lo udah pernah dengar kata itu, tapi masih bingung itu apaan. Secara bahasa, sebenarnya udah cukup ngejelasin ya, kalau ini adalah gaya ke arah bawah. Tapi, dalam kapasitas aerodinamika, downforce adalah gaya ke bawah yang dihasilkan dari interaksi suatu benda terhadap udara. Semakin kuat gaya downforce yang dihasilkan, maka mobil akan makin nempel ke trek. Alhasil, grip yang dihasilkan semakin tinggi. Ini ngebuat mobil makin gampang buat keluar masuk tikungan dengan kecepatan tinggi. Mobil jadi mudah diatur, feeling untuk kapan leg braking makin berasa, kapan belok, kapan ngegas. Well, intinya jadi lebih mudah buat dikendarai. Mobil jadi kayak makin lengket ke trek dengan bantuan downforce ini. Oh, kalau gitu tinggal nyari downforce banyak-banyaknya ya, biar mobil makin gacor. Ya, nggak gitu juga. Dengan meningkatnya downforce, drag yang dihasilkan juga semakin besar, terutama ketika mobil lagi ada kecepatan tinggi. Ini disebut induced drag. Drag atau gaya hambat ini bisa memperlambat laju mobil, alhasil bisa nurun kecepatan optimal mobil di lurusan. Ribet ya? Ya, emang ribet, karena emang ada hubungan yang nggak bisa dipisahin antara downforce, drag, dan kecepatan. Semuanya saling berpengaruh. Simpelnya persamaannya kayak gini. Tapi tenang, lo nggak usah keburu pusing duluan. Jadi ada 2 persamaan gaya drag dan downforce. Yang pertama, gaya drag sama dengan CD atau drag coefficient kali setengah kali massa jenis udara kali kecepatan kuadrat kali surface area. Untuk downforce, rumusnya sama, tapi CD diganti jadi CL atau lift coefficient. Loh, kok jadi lift? Well, karena konsep lift dan downforce sebenarnya sama aja. Bedanya cuma arah atau bahasa teknisnya vektornya aja yang beda. Dari persamaan ini, kita bisa lihat kalau downforce dan drag itu naik secara eksponensial seiring dengan naiknya kecepatan.
makin tinggi kecepatannya, maka logikanya downforce dan drag yang dihasilkan juga makin tinggi. Dalam persamaan di atas, untuk nilai D, itu baru akan berasa kalau kepadatan atau jenis fluidanya berbeda. Kayak misalnya udara dalam konteks pesawat terbang. Kepadatan udara di ketinggian 1 km pasti beda sama ketinggian 10 km. Sedangkan kalau konteksnya di F1, nilai D ini bisa jadi dianggap tetap karena bedanya nggak terlalu signifikan. Makanya bisa diabaikan ketika lo mau membandingkan beberapa desain. Terus coba deh lu lihat di persamaan ini. Ada faktor desain juga yang mempengaruhi nilai downforce dan drag. Lift coefficient, drag coefficient, dan luas penampang. Lift coefficient dan drag coefficient adalah nilai unik hasil dari desain masing-masing mobil. Maka kalau kita mau komparasi efisiensi downforce dan drag, biasanya dipakai nilai CL dan CD ini. Semakin tinggi angka CL-nya, maka makin bagus. Artinya downforce yang dihasilkan makin besar. Dan makin rendahnya CD, berarti drag yang dihasilkan juga semakin kecil. Maka semakin efisien. Kayak gitu sederhananya. Ya, sesederhananya konsep itu sih. Dan balik lagi ke konsep awal. Makin tinggi tenaga yang dihasilkan mesin, logikanya makin cepat juga kan laju mobilnya. Tapi ingat persamaan tadi. Karena kecepatannya makin tinggi, alhasil drag yang dihasilkan juga makin meningkat. Efisiensi speed ke power ini pasti berkurang di kecepatan tinggi. Ini harus dioptimalkan. Di satu sisi mau nambahin downforce, tapi di sisi lain harus ngurangin drag. Inilah seninya dunia aerodinamika. Kalau kita coba aplikasiin ke mobil beneran, kita bisa lihat mobil generasi awal banget, di akhir abad 19 dan awal abad 20. Awalnya, bentuk mobil itu kayak kereta kuda. Mobil-mobil ini kurang lebih punya tren CD yang tinggi, bisa mendekati nilai 1. Lalu muncul generasi desain-desain mobil sebelum Perang Dunia Kedua, yang memiliki bentuk mobil seperti aerofoil atau wing. Seperti Rampler Tropfenwagen, Volkswagen Tatra V570, dan Dubonnet Ford. Mobil-mobil ini bisa nilai CD-nya setengah kali lebih kecil daripada mobil generasi sebelumnya, yang ngotak banget. Artinya, semakin efektif desain aerodinamika sebuah mobil, maka diharapkan semakin efisien perbandingan CL dan CD-nya. Terus gimana sih ceritanya aerodinamika bisa jadi elemen penting di mobil F1? F1 pakai konsep yang beda dengan konsep closed wheel kayak road cars atau mobil pada umumnya. F1 dari dulu dikenal pakai konsep open wheel yang banyak buka dan langsung kena angin. Tapi karena dulu kebanyakan yang ngedesain mobil F1 gak punya latar belakang aeronautika, jadinya masih sedikit yang kepikiran buat mengeksploitasi sisi aerodinamikanya. Kebanyakan dari mereka mikirnya masih gimana caranya ngegedein tenaga mesin supaya makin kebut. Lu bisa lihat mobil-mobil F1 di tahun 50, bisa dibilang minim banget pemanfaatan aerodinamikanya. Di tahun 1950 sampai 1960-an, mobil-mobil F1 cuma berbentuk lonjong kayak puntung rokok, atau bahasa kerennya old cigar style. Nah, tujuan utama desain ini cuma untuk nutup engine dan chassis, alias kaki-kaki mobil. Herannya di era F1 ini, kayak gak ada gitu yang kepikiran samsek sama yang namanya penggunaan aero. Walaupun ada juga mobil balap yang coba manfaatin efek aerodinamika, tapi datangnya juga bukan dari F1. Di tahun 1956, di balapan 1000 kilo di Nürburgring, muncul mobil bersayap. Engineer asal Swiss yang merangkap juga jadi pembalap, namanya Michael May, usianya masih muda, baru 22 tahun. Nah, si May ini masang winglet pada bagian tengah mobilnya, mobil Winged Spider Type 550. Tapi sayangnya, inovasi ini ditolak panitia di Nürburgring dan Monza, karena bisa jadi gak aman. Ya, lu lihat aja desainnya. Tapi toh, dengan inovasi sayap May ini, belum juga menginspirasi F1 buat nerapin konsep aero. Di masa itu, aerodinamika kayak masih menjadi ilmu misteri untuk dunia balap, terutama F1. Paling kalaupun ada perubahan di F1, lebih kayak evolusi. Kayak misalnya pelan-pelan mobil yang tadinya benar-benar tinggi banget bentuk cerutunya, makin lama makin wedge shape, alias makin ceper, baik posisi sasis maupun posisi duduk pembalapnya. Tapi ya, belum benar-benar manfaatin aero secara maksimal. Padahal di saat yang sama, dunia udah jauh manfaatin aero, terutama di dunia aviasi dan roket. Pesawat komersil udah kemana-mana, bahkan perkembangan roket juga udah maju banget. Di tahun 68, bahkan Apollo 8 udah bisa keluar dari orbit bumi dan mengorbit bulan. Sedangkan di F1, baru banget di tahun yang sama, ada yang pasang aero device di mobil F1-nya. Tepatnya di balapan GP Monaco, bosnya Lotus, Colin Chapman, meluncurkan mobil Lotus 49 yang udah dipasang sayap. Inilah mobil F1 pertama yang menggunakan aero device secara khusus di mobilnya. Mobil yang dibawa Jim Clark dan Graham Hill itu dipasang wing kecil di bagian depan moncongnya, dengan tujuan supaya mobilnya mendapat downforce lebih, yang nantinya diharapkan bisa ngelewatin Monaco yang banyak tikungannya itu dengan lebih cepat dan lebih gesit. Hasilnya emang mantep banget sih. Mobil Lotus bisa dapat pole dan juara di balapan Monaco itu. Dan di akhir musim, Graham Hill keluar sebagai juara dunia.
Ini yang kemudian bikin desainer di F1 jadi tersadar, oh bisa ya nerapin aero kayak gitu. Maka nggak heran, kemudian masih di tahun yang sama, mulai muncul inovasi-inovasi aero kayak misalnya nambahin sayap belakang. Tapi ya, namanya masih awal-awal ya. Mereka kebanyakan pasang sayap di belakang itu langsung di-mounting ke chassis ban belakang dengan bentuk yang tinggi banget, kayak mau dipakai buat ngejemur baju. Tentu tujuannya sih buat memanfaatkan free air dan angle of attack yang tajam. Tapi ya, dari penampakannya aja kita bisa tahu betapa nggak amannya itu sayap. Wajar kalau akhirnya konsep high rear wing ini hanya bertahan sebentar dan harus dikandangkan karena terlalu berbahaya. Nah, dari titik ini, perkembangan aerodinamika F1 mulai melesat seiring dengan sadarnya para tim akan benefit yang dihasilkan. Seperti yang tadi udah gue jelasin, awal mula bentuk mobil F1 itu cuma lonjong, kayak old cigar style. Tujuan utamanya cuma untuk nutupin engine dan juga chassis. Tapi dengan berhasil Lotus dan Colin Chapman di akhir tahun 60-an tadi, inovasi ini menginspirasi generasi-generasi mobil F1 berikutnya. Terutama Colin Chapman. Setelah konsep sayap belakang tingginya dianggap berbahaya dan gagal, Colin terus mencoba memoles konsep aerodinamika Lotus 49 dengan rear wing yang lebih rendah, airfoil yang lebih besar, dan end plate yang lebih kokoh. Dengan konsep yang sederhana, menggunakan satu lembar airfoil di wing depan dan belakang. Walaupun bentuk bodyworknya secara umum masih lonjong dan sidepodnya belum melengkung, plus engine cover yang masih seadanya, ini merupakan inovasi dan kreativitas yang benar-benar di luar nalar desainer yang lain. Dan Colin Chapman ini bisa dibilang pionir di masanya. Dia bisa mikir out of the box daripada desainer lain. Ini bukannya tanpa sebab sih. Colin Chapman adalah sedikit dari orang yang punya latar belakang aeronautika di F1 pada waktu itu. Gak heran kalau dia kemudian kepikiran buat manfaatin konsep aero di F1. Dan gak hanya sekali dua kali desain Colin Chapman ini bisa jadi pendobrak, tapi sering. Salah satu inovasi berikutnya kelihatan di mobil Lotus 72. Mobil Lotus 72 ini berhasil jadi juara Constructor Championship tahun 1970, 1972, dan 1973. Pembalapnya, Rins dan Fittipaldi, juga jadi juara pembalap tahun 1970 dan 1972. Mobil ini mengambil konsep aerodinamika bodywork yang lebih besar dan mulai digunakannya full cover engine. Nah, untuk menyiasati aliran angin ke engine untuk kebutuhan radiator ataupun air intake, Lotus mulai memperkenalkan ada lubang di sidepod untuk aliran angin ke radiator dan lubang besar di atas driver seat sebagai aliran udara ke engine air intake. Dari sini udah kebayang dong, kalau aerodinamika itu bukan hanya sekedar drag dan downforce, tapi ilmunya bisa juga buat ngatur aliran angin sesuai dengan kebutuhan mobil F1 tersebut. Aerodinamika pelan tapi pasti mulai jadi tren di F1. Semua tim berlomba untuk mencari cara memanfaatkan angin. Tentu salah satunya adalah Ferrari. Sebagai dedengkot di F1, malu lah kalau nggak punya inovasi di bidang aero. Salah satunya adalah mobil Ferrari 312T. Konsep aero di mobil inilah yang membantu Niki Lauda juara dunia 3 kali. Berhasil ngebawa Niki Lauda jadi juara 3 kali. Di mobil ini, Ferrari menggunakan konsep wing mounting yang ada di bagian paling depan moncong mobil. Konsep ini udah mirip kayak konsep sayap di mobil F1 sekarang, tapi jelas jauh lebih sederhana penerapannya. Dengan konsep ini, Ferrari berhasil memaksimalkan space yang ada untuk menggunakan sayap depan dengan dimensi lebih besar dan airfoil yang dipilih pun lebih ekstrim, dengan chamber yang lebih melengkung dan angle of attack yang lebih tajam. Terus gak cuma itu aja, ada juga inovasi di sidepod dan sisi kolong mobil yang ngebuat bagian belakang mobil jadi lebih ramping, membuat aliran udara seakan dibawa pergi ke bagian belakang mobil dan rear wing. Tujuan utamanya sepertinya untuk meminimalisir turbulence ke ban belakang dan membuat volume angin lebih banyak masuk ke lubang aliran radiator. Satu inovasi menumbuhkan inovasi yang lain. F1 juga kurang lebih kayak gitu. Setelah dari era Ferrari, Colin Chapman kembali menemukan inovasi yang bahkan kini kembali dipakai di regulasi 2022 yang baru. Apalagi kalau bukan konsep ground effect. Salah satu inovasi aero terbaik di F1 kalau kata gua. Konsep ground effect pertama kali dipakai di mobil Lotus 78. Yang kemudian disempurnakan di Lotus 79. Mobil ini berhasil membawa tim Lotus dan Mario Andretti juara dunia di tahun 1978. Tapi, ground effect itu apa sih sebenarnya? Efek aerodinamika yang simple tapi powerful banget. Sederhananya, semakin dekat bodi mobil dengan tanah atau ground, maka akan ada kecenderungan mobil tersedot atau ketarik ke bawah. Nah, untuk Lotus 79 ini, bagian bawah mobil ini didesain seperti bentuk airfoil atau wing terbalik. Sehingga ketika mobil jalan, tekanan negatif dihasilkan di bawah mobil, dan mobil akan mendapatkan ground effect. Semakin kesedot, maka downforce akan semakin besar, dan grip yang didapat sama mobil pun semakin baik. Ini bisa terjadi karena adanya efek Bernoulli dan bentuk Venturi Tunnel. Gampangnya, semakin mengecil area yang dilewati angin, maka akan semakin cepat kecepatan anginnya. Nah, berdasarkan hukum Bernoulli, ini menyebabkan semakin turunnya tekanan atau bahkan tekanannya bisa jadi negatif.
Nah, di Lotus 79 ini, Colin Chapman memindahkan tangki bensin ke belakang driver seat, sehingga mobil memungkinkan punya dimensi yang lebih panjang dibandingkan tipe Lotus 78. Hal ini ngebuat Lotus makin bisa memaksimalkan ground effect di mobil Lotus 79. Karena kalau desain mobilnya makin panjang, maka bentuk channel venturinya juga makin panjang, dan efek downforce dari ground effect ini ya pasti akan makin lebih besar dong. Ground effect ini emang luar biasa sih, karena konsepnya beda dengan aero device yang ada di atas bodi, kayak misalnya sayap depan, sayap belakang, moncong, atau sidepod yang juga ngasilin drag. Sedangkan ground effect ini bisa menekan gaya drag yang muncul, karena angin gak bersinggungan atau bermomentum langsung dengan bodywork seperti yang tadi dengan sayap belakang atau sayap depan. Tapi sayang banget, ide ground effect ini sempat dilarang di tahun 1982 karena mobil yang pakai konsep ini emang jadi beneran ceper dan hampir gesrek, yang ujung-ujungnya jadi gak aman. Tapi yang kayak kita tahu, konsep ini kemudian dipakai lagi di perubahan regulasi tahun 2022. Cuma yang namanya manusia ya, makin dilarang ya makin kreatif. Sama juga kayak desainer-desainer di F1. Contohnya kayak mobil Brabham BT52 yang jadi bukti kecerdasan Gardner Murray dalam ngakalin regulasi Aero F1 yang tiba-tiba ngelarang konsep ground effect. Karena ground effect dilarang, Murray kepikiran, buat apa punya mobil dengan bodi dan sidepod yang lebar? Ditambah lagi, Brabham pakai engine BMW yang 1000 horsepower. Lu bayangin, 1000 horsepower. Ketika mesin-mesin lain masih ada di ya sekitar 600-an horsepower ya. Jauh banget kan bedanya. Dengan engine yang kuat kayak gitu, maka downforce di bagian belakang juga harus besar, biar mobil gak liar gitu. Makanya, Murray membuat BT52 menjadi mobil yang slim, seperti bentuk dart, dengan sayap depan yang lebar, tapi masih slim di depan. Murray menempatkan intercooler, radiator, fuel tank, dan lainnya di bagian belakang, agar titik berat mobil terpusat agak belakang. Dengan engine cover yang rendah dan compact, rear wing jadi punya space lebih untuk udara bersih, sehingga mendapatkan downforce yang maksimal. Hebatnya, desain kayak gini cuma Murray aja yang kepikiran. Tim lain nggak ada tuh yang pakai pendekatan kayak gini. Gila kan? Bahkan Murray sendiri kaget, karena masih banyak yang pakai desain mobil lebar dan berotot, kayak Renault RE40-nya Alain Prost. Dan emang konsep mobil slim di depan inilah yang menjadi pondasi buat Gardner Murray untuk membuat mobil legenda Ayrton Senna dan Alain Prost, yaitu MP4-4 di tahun 1988. Masuk ke tahun 1990-an, setelah dilarangnya ground effect, active suspension, dan beralihnya dari mesin turbo ke mesin natural aspirated, membuat para desainer dan engineer F1 berpikir, gimana caranya meningkatkan performa mobil dari sisi aerodinamika. Banyak banget inovasi-inovasi aerodinamika yang ekstrim ataupun menjadi pelopor tren desain mobil baru yang muncul di tahun 1990-an. Contohnya ada Tyrrell 19. Ini adalah trendsetter mobil F1 dengan nose yang tinggi. Ini punya tujuan agar ada space lebih untuk aliran angin bersih ke bawah mobil, sehingga output aerodinamika, baik itu high downforce, less drag, less turbulence, dan flow angin di underfloor lebih maksimal. Yang kemudian konsep ini disempurnakan oleh John Barnard di Benetton. Tentunya ada juga inovasi dari Adrian Newey di Williams FW14. Newey ngedesain end plate sayap depan yang inovatif. End plate FW14 ini mengusung ide inwash dengan dibuatkannya desain unik ke sisi dalam ban dan di bawah axle wishbone. Tujuannya untuk meminimalisir wake atau turbulence yang terjadi akibat perputaran ban depan dan ngilangin impact negatif ke aerodinamika bawah mobil. Lanjut ada Tyrrell 26 X-Wings. Walaupun inovasi ini pada akhirnya di-ban, tapi ini mewakilkan gimana setiap tim memaksimalkan space dan celah yang ada pada buku peraturan untuk meningkatkan performa mobil mereka melalui sisi aerodinamika. Kabarnya, X-Wings ini bisa menambah daya downforce sebesar 5%. Dan 5% itu gede. Bisa banget bikin mobil makin kebut sepersekian detik. Di akhir 90-an sampai 2000-an, kecepatan inovasi dan perkembangan aerodinamika F1 semakin cepat dan gila-gilaan. Ya, coba aja lu lihat desain-desain mobil di tahun-tahun segitu. Udah kayak parade aero. Banyak banget fitur-fitur aero yang nempel di sana-sini. Mulai dari winglet sekecil gurney flap, sampai konsep kayak Quanda Effect, F-Duct, Zero Kill, Double Diffuser, dan masih banyak lagi. Terus apa sih yang membuat perubahannya secepat ini? Ini karena mulai dipakainya CFD atau Computational Fluid Dynamics yang ngebantu perhitungan numerik di bidang fluida. Jadi nih, kalau sebelum ada CFD, tim-tim ngedesain aeronya mengandalkan perhitungan matematis manual. Di samping pengalaman dan pengetahuan di bidang fluida yang mereka punya dan hasil dari wind tunnel, ya sebenarnya sih cukup dan bisa juga dihitung pakai manual. Cuma ini kan pekerjaan berat kalau dilakuin manusia. Dengan bantuan komputer, mereka jadi bisa melakukan simulasi perhitungan dan visualisasi aliran udara di software CFD ini.
Dengan kata lain, simulasi virtual wind tunnel bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun dengan bermodalkan komputer aja. Yang makin game changing lagi adalah CFD ini bisa dijalanin 24 jam non-stop dalam setahun penuh. Engineer gak harus lagi bikin prototype atau mock-up buat ngetes desain-desain mereka. Mereka tinggal bikin desain dalam bentuk CAD 3D yang kemudian tinggal dijalanin aja tuh CFD-nya. Nah, buat lo yang pengen belajar atau mungkin mau tahu lebih dalam soal Aero ini, bisa coba googling software CFD kayak Ansys Fluent, Xflow, MSC CFD, dan StarCD. Seiring berjalannya waktu, akurasi dan korelasi antara CFD, wind tunnel, dan hasil di atas track semakin mirip. Ini ngebuat tim-tim berlomba untuk melakukan inovasi dan kreativitas pada sisi aerodinamika secepat mungkin. Berbeda dengan power unit yang memiliki keterbatasan peraturan seperti development freeze, development token, dan batas jumlah pergantian power unit. Untuk aero, bisa dibilang cukup bebas. Selama nggak ngelewati aturan dimensi yang ditetapkan, tim bisa bongkar pasang aero devices mereka. Lewat proses desain, analisa CFD, wind tunnel, validasi, terus aja gitu. Kalau dirasa ketemu yang pas, maka langsung dibuat kompositnya dan dikirim ke race untuk dicoba dan dipakai. Gak heran kalau dunia F1 ini bener-bener penuh dengan tekanan. Gak cuma buat pembalap, tapi juga yang bekerja di belakang mobil. Semua ngejar waktu di F1. Waktu di F1 emang bener-bener jadi pembeda, dan hitungan waktu di F1 gak hitungan detik lagi, melainkan hitungan milidetik, alias 1 detik bagi 1000. Mobil lu lebih lambat 0,001 detik aja bisa kalah. Kayak contoh di kualifikasi, bener-bener berharga banget setiap milidetik yang bisa didapetin. Makanya karena itu setiap tim berusaha banget untuk memangkas waktunya, walaupun hanya hitungan milidetik. Saking pentingnya hitungan waktu itu, maka ngebuat apapun dilakukan ke mobil harus dibikin bener-bener apa efeknya. Gak bisa sekedar asal coba ini itu aja. Semua beneran dites dan diuji. Beneran bisa mangkas waktu kah? Salah satunya adalah Aero Devices ini. Disinilah ladangnya para desainer saling adu inovasi sepanjang waktu dan sepanjang tahun, demi ngejar sepersekian detik yang berharga itu. Nah, udah kebayang dong gimana implementasi aerodinamika di F1. Dari awal bentuk mobil F1 yang sederhana banget, yang gak jauh kayak lontong dikasih ban, sampai sekarang bentuknya keren kayak jet darat. Itu semua bisa terjadi karena penerapan aerodinamika di F1. Tentu kalau ngomongin aero di F1, bisa banyak banget yang dibahas. Tapi kayaknya untuk basic understanding yang udah gue sharing lebih dari cukup. Tentu seperti biasa, kalau ada masukan, saran, atau bahkan pertanyaan, bisa langsung komen di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan share kalau lo suka. Makasih banyak udah nonton video ini. Sampai ketemu di video berikut ya. Dadah!